Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Farmakoekonomi yang beranggotakan Alpi Asyari, Ilham Nur Akbar, Irda Farida Oktaviani, Kahmil, dan saya sendiri Sarul Hidayatullah Iskandar. Di sini kami akan menjelaskan terkait proposal yang telah kami buat dengan judul Proposal Farmakoekonomi Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Antibiotik, Cefixim, dan Cefotaxim pada penyakit diare di rumah sakit X. Semoga semuanya suka dengan videonya. Enjoy! Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari proposal ini. Latar belakang dari proposal ini yaitu kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan optimal tanpa memandang kemampuan membayar. Namun, angka kemiskinan dan rendahnya status kesehatan masih menjadi tantangan besar, ditambah dengan meningkatnya penyakit degeneratif di tengah tingginya penyakit infeksi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kalian tahu gak sih diare itu penyakit apa? Oke, ayo kita bahas mengenai penyakit diare. Diare adalah suatu gangguan tentang proses defekasi atau buang air besar, di mana proses tersebut lebih dari 3 kali dan berbentuk encer. Buang air besar encer tersebut dapat atau tanpa disertai lendir dan darah. Diare dapat terjadi karena infeksi virus, bakteri, keracunan makanan, bahkan efek samping lingkungan. Jika dibedakan berdasarkan lamanya durasi diare, ada diare kronis dan diare akut. Diare kronis dianggap lebih berbahaya karena berlangsung lebih lama, yaitu dari 14 hari dan perlu ditangani secara medis. Sedangkan diare akut bisa dinyatakan sebagai kondisi yang lebih ringan karena yang berlangsung selama beberapa hari dengan frekuensi buang air besar sebanyak 2-3 kali per hari. Penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia, dan merupakan salah satu penyebab kematian dan kesakitan tertinggi pada anak, terutama usia di bawah 5 tahun. Di dunia, 6 juta anak meninggal tiap tahun karena diare, dan sebagian besar kejadian tersebut terjadi di negara berkembang. Sebagai gambaran, 17% kematian anak di dunia disebabkan oleh diare. Di Indonesia, diperoleh diare merupakan penyebab kematian bayi 42% dibandingkan pneumonia 24%. Kematian gelombang usia 1-4 tahun karena diare 25,2% dibandingkan pneumonia 15,5%. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2007 menyatakan prevalensi nasional diare klinis adalah 9,0% dengan rentan 4,2% sampai 18,9%. Dilaporkan, 14 provinsi mempunyai prevalensi diare di atas prevalensi nasional, dengan prevalensi tertinggi terjadi di Aceh dan terendah di Yogyakarta. Di Aceh pada tahun 2008, proporsi kasus diare pada balita mencapai 44,5%, yaitu dengan jumlah 58.116 kejadian. Sedangkan pada tahun 2007, yaitu 44,3%. Diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri memerlukan adanya terapi antibiotik sebagai lini pertama penanganan diare pada anak. Cefotaxim dan Cefixim merupakan antibiotik golongan cefalosporin yang bisa digunakan untuk kasus diare akut spesifik karena infeksi bakteri. Dengan masuknya berbagai teknologi baru yang umumnya lebih mahal, membuat biaya pelayanan kesehatan meningkat. Di sisi lain, anggaran kesehatan yang tersedia masih terbatas dan belum memadai. Guna mencapai hasil terbaik dengan biaya terendah ini, perlu digunakan kaidah farmakoekonomi sebagai alat bantu. Penelitian ini akan menggunakan salah satu metode farmakoekonomi, yaitu analisis efektivitas biaya atau AEB atau cost effectiveness analysis CEA, yang merupakan salah satu metode farmakoekonomi yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemilihan alternatif terbaik pada beberapa pilihan biaya pengobatan. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui pengobatan mana yang lebih cost efektif dari kedua alternatif pengobatan yang dipilih. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang akan dilakukan yaitu analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik, Cefixim dan Cefotaxim pada penyakit diare di rumah sakit X. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu kerusakan struktural.
Nah, kerusakan struktural yang luas pada mukosa usus, misalnya pada enteritis radiasi, penyakit celiak, sprue trofikal, dan iskemi, akan menyebabkan gangguan absorpsi cairan kristal, demikian pula eksudasi ke dalam lumen usus. Nah, ini tuh merupakan mekanisme di mana penyakit inflamasi usus kronik dan invasif kuman patogen, misalnya Shigella, Salmonella, Entamoeba histolytica, Campylobacter, Yersinia, dan E. coli akan menimbulkan diare. Nah, yang selanjutnya yaitu mekanisme yang lainnya. Yang pertama yaitu gangguan motibilitas. Nah, perpindahan dalam intens yang cepat dapat mengatasi kemampuan usus halus dan kolon. Nah, untuk mengabsorpsi makanan dan cairan gastrektomi atau reseksi usus halus atau kolon yang luas, dengan demikian mungkin akan menimbulkan diare. Nah, diare cair yang dijumpai pada beberapa kasus irritable bowel syndrome mungkin akan mencerminkan perpindahan atau disebut juga transit yang cepat dari residu cairan dalam sekum ke kolom sigmoid yang diperantarai oleh kontraksi kolon yang berlebihan. Nah, yang kedua yaitu filtrasi meningkat. Obstruksi pena atau limpatik, misalnya pada neoplasia atau peritonitis tuberkulosa, akan menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik dalam dinding usus atau lekteal dan akan kehilangan cairan secara pasif ke dalam lumen usus. Nah, yang selanjutnya yaitu penyebab dari diare. Yang pertama yaitu disebabkan oleh virus atau tersering, misalnya oleh virus, rotavirus, bakteri, kemudian organisme terutama bersifat invasif yaitu invasi mukosa, bakteriemi, septikemi, pembentukan abses lokal atau yang jauh. Nah, misalnya pada spesies Campylobacter, Salmonella typhi, Shigella, Yersinia enterocolitica, dan Neisseria gonorrhoeae. Organisme ini bersifat toksigenik, yaitu potensi invasi mukosa terbatas atau tidak bermakna. Misalnya Vibrio chloroae, Chloridium difficile, beberapa spesies E. coli, dan Salmonella. Nah, selanjutnya pada penyakit inflamasi usus, misalnya yaitu colitis ulceratif dan penyakit Crohn, kemudian keadaan malasopsi dan multigestik. Nah, kegagalan eksokrin, pankreas carcinoma, pankreatitis kronik, penyakit fibrokistik yaitu lingkungan lumen yang berawanan atau disebut juga hostile. Sedangkan penyebab diare menurut Gastia, penyebab diare dapat dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor infeksi, kemudian yang sudah saya jelaskan barusan yaitu faktor malasopsi, kemudian faktor makanan, dan faktor fisiologis. Baik, yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan metode pengambilan data secara retrospektif. Yang kedua yaitu ada penentuan pola penggunaan obat. Penentuan pola penggunaan obat dikhususkan pada penggunaan antibiotik, cefixim dan cefotaxim pada pasien diare di rumah sakit X. Selanjutnya itu ada penetapan kriteria alternatif. Kriteria alternatif dengan menentukan minimal 2 jenis antibiotik. Selanjutnya itu ada penetapan kriteria populasi dan sampel. Nah, penelitian ini dilakukan pada pasien diare balita. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasien diare yang menjalani rawat inap di rumah sakit X yang memenuhi kriteria inklusi. Yang pertama ada pasien balita yang dirawat inap dengan diagnosis utama diare. Selanjutnya ada pasien yang diberikan terapi antibiotik, cefixim atau cefotaxim. Selanjutnya pasien tanpa penyakit penyerta lain, dan yang terakhir pasien yang dinyatakan boleh pulang oleh dokter. Untuk selanjutnya yaitu ada kriteria eksklusi. Yang pertama yaitu ada pasien balita yang diberikan terapi antibiotik kombinasi atau selain cefixim dan cefotaxim. Yang kedua ada pasien yang meninggal. Yang ketiga data rekam medik pasien yang tidak lengkap, hilang atau tidak jelas terbaca. Dan selanjutnya itu ada penetapan karakteristik subjek penelitian.
Nah, karakteristik subjek penelitian dilihat berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, sistem pembayaran, comorbid, length of stay atau loss, dan length of stay antibiotik related atau LOSAR. Untuk berikutnya ada penetapan outcome. Outcome pada penelitian ini yaitu diukur dari waktu bebas demam atau saat demam reda dan rawat inap untuk menentukan efektivitas kedua antibiotik. Yang berikutnya ada penetapan perspektif. Perspektif yang digunakan pada penelitian ini yaitu perspektif rumah sakit dan perspektif pasien. Berikutnya ada penetapan komponen biaya. Penetapan komponen biaya ini dilihat dari aspek perspektif pasien, yaitu terdiri dari biaya antibiotik, biaya rawat inap, biaya laboratorium, biaya terapi, biaya visit dokter, dan biaya pemeriksaan pasien. Yang berikutnya ada analisis farmakoekonomi. Analisis farmakoekonomi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu analisis efektivitas biaya atau AEB untuk membandingkan dua alternatif yang digunakan. Analisis efektivitas biaya dinyatakan dengan rasio efektivitas biaya REB atau rata-rata average cost effectiveness ratio atau ACER. Semakin rendah dan efektivitas, maka semakin tinggi cost efektif terapi pengobatan tersebut, sehingga terapi tersebut merupakan terapi dengan pilihan yang terbaik. Hasil dari AEB disimpulkan dengan rasio efektivitas biaya tambahan atau REIB atau Internal Cost Effectiveness Ratio atau ACER. Untuk berikutnya ada analisis statistik, metode uji beda tujuan untuk membandingkan alternatif obat antibiotik pada pasien diare. Uji beda ini dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan yang bermakna atau tidak ada pada terapi alternatif obat antibiotik dalam biaya total terapi. Uji beda ini dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan nilai rata-rata dari dua sampel berpasangan yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya perbedaan untuk kedua sampel bebas yang berpasangan. Berpasangan adalah data sampel kedua merupakan perubahan atau perbedaan dari data sampel pertama atau sebuah sampel yang subjek yang mengalami dua perlakuan. Baik, sekian presentasi video proposal yang telah kami buat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan semoga bermanfaat khususnya bagi kami kelompok 3 Farmakoekonomi, umumnya bagi teman-teman semuanya yang mendengarkan video presentasi kelompok kami. Dan satu lagi, jangan lupa like and subscribe video kami. Akhiru doa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.